Karena adanya pandemik COVID-19, banyak dari kita itu mulai bekerja dari rumah, ya. Dan kita mulai men-set up mini studio ataupun ruang kerjanya kita, ya. Dan kita menggunakan Zoom untuk meeting maupun webinar, ya. Tapi dengan menggunakan Zoom, kita biasanya menggunakan perangkat laptop, ya. Dari laptop sendiri kita hanya mendapatkan satu kamera yang shoot ke muka kita, dan kita hanya bisa share satu screen lewat laptop kita. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa melakukan sebuah broadcast, meeting, webinar dengan lebih profesional, tidak hanya menggunakan satu source kamera dan share screen laptop? Bisa nggak kita melakukan itu dengan harga yang lebih terjangkau? Dengan saya Johan dari Satu Visual Indonesia. Di video kali ini, saya akan memperkenalkan sebuah produk namanya RGB Link Mini. Ya. Ini adalah produk yang akan membuat kantong kalian tidak kering dan serasa sebagai profesional. Ya, kita lihat ya. Dari dusnya, di sebelah sini, ditulis kita bisa streaming lewat Facebook, lewat YouTube, TikTok. Ini Bilibili mungkin dari luar, Zoom, Webex, Team, dan Hangout. Ya, kalian bisa lihat. Dan di sebelah sini, ya, bisa dikontrol lewat apps. Ya, kita bisa menggunakan Android. Ya, ini USB 3 untuk kita bisa Zoom, bisa streaming. Ada 4 HDMI input. Ya, bisa dilakukan PIP. Onboard preview, ya, ini kita bisa pasangkan ke monitor sehingga kita bisa preview sebelum kita lempar ke live. Dan yang terakhir, transition effect, ya, dia memiliki 15 transisi efek. Nanti kita akan lihat di demonya, ya. Saya coba unboxing dulu. Di dalam boxnya ini ada apa saja ya? Oke, tentunya pertama adalah perangkatnya ya. Oke, di bawah boxnya ada manual, ada USB 3 ya. Ini USB 3 biasanya disimpan di bawah. Jadi kalau kalian membeli RGB Link Mini ini, coba pastikan di bawah boxnya ini ada USB-nya ya. Oke, yang seterusnya ada box lagi. Di sini ada adaptor ya. Adaptornya itu memiliki dua colokan ya. Jadi kita lebih pakai yang seperti ini ya. Ini yang mungkin luar negeri punya. Oke, sudah kosong. Saya amankan dulu boxnya. Kita coba lihat apa saja yang ada di produknya ya. Dari bagian atas dulu ya. Sebelah sini ada 4 HDMI input ya. Kita bisa masukkan kamera 2 misalnya, presentasi laptop ataupun media player ya. Di sini ada satu HDMI out. HDMI out ini bisa difungsikan sebagai PGM ataupun PST ya. Kita bisa program ataupun outputnya. Kita bisa ganti di settingannya. Nanti kita akan demoin. Di sebelah, dan ini adalah adaptornya ya. Untuk power. Di sebelah sini ada port Ethernet untuk kita bisa kontrol lewat Ethernet, lewat network ya. Di sini ada USB. USB-nya USB 3. Ini yang gunanya untuk kita bisa pasangkan ke laptop kita untuk dilakukan streaming lewat OBS, lewat Zoom dan yang lain-lain ya. Ini ada jack 3.5 audio in. Kita bisa masukkan mikrofon ya. Dan ada jack 3.5 mm untuk out-nya, audio out. Jadi kita bisa juga mendengarkan apa yang dihasilkan oleh mikrofon in-nya ya. Di sebelah sini ada satu mur untuk kita bisa gantungkan ke tripod ya. Dan untuk bagian depannya ada OSD ya, untuk kita bisa lihat previewnya. Ada 4, nanti dibagi split jadi 4. Jadi kita bisa lihat previewnya dari sini juga, bukan cuma dari BGM ya. Terus ada 4 tombol input yang cukup besar ya. Ini cukup memudahkan kita untuk mengganti input ya.
Dan tengah ini ada toggle untuk efek, ya. Kita bisa fade, bisa cut. Total ada 15 efek. Nanti kita cobain satu-satu, ya. Di sini ada set untuk mengganti efek tadi, ya. Ini ada tombol volume, menu, ya, dan ini juga ada kontrolnya. Ini bisa diklik juga, ya. Ya, kira-kira gitu dulu untuk apa saja tombol yang ada di dalam produk RGB Link Mini ini. So, kita akan masuk ke demonya. Untuk demonya, saya akan gunakan monitor ini sebagai preview, ya. Saya ada media player, ini media player, ya. Laptop saya, salah satu input, dan belakang ada interactive board. Ya, interactive board HDMI out-nya saya akan pasangkan di RGB Link ini sebagai input. Dan yang terakhir ada input keempat, kameranya sendiri, ya. Mari kita langsung pasang. Ini adaptornya. Kita pasangkan adaptornya. Ini adalah input preview saya. Ini input ketiga saya. Oke, sudah masuk. Ini input dan input terakhir input kamera, ya. Input kamera saya taruh di input keempat. Oke, semua source sudah terpasang, ya. Di sini kita ada 4 source. Saya dari source pertama. Ini adalah source pertama, ya. Source dari laptopnya saya. Sekarang saya mau pindah ke media player. Saya tinggal slide, ya. Ini sudah pindah. Sekarang saya mau ganti ke whiteboard saya. Saya tinggal klik nomor 3, ya. Akan keluar PST di sini, dan kita PGM, kita pindahkan ke outputnya menjadi, ya, output whiteboardnya saya. Dan untuk yang keempat, saya coba pindahin. Input keempat adalah kameranya ini sendiri, ya. Saya slide keluar ke output. Nah, ini adalah preview. Gimana caranya saya masuk menjadi PGM satu full screen. Saya tinggal klik sekali di sini, ya. Dia langsung menjadi full screen. Jadi tinggal saya input 1, input 2, input 3 whiteboard, dan input 4 kamera, ya. Cukup simple. Jadi kita seperti profesional, ya. Ini sebelum kita sebelum kita lempar outputnya untuk di live streaming, ya. Ini masih fungsi switchernya, ya. Kita coba lihat menu. Menu di sini ada beberapa settingan, ya, dari input. Input kita bisa lihat masing-masing input dari source-nya masing-masing, ya. Untuk HDMI di sini tadi kita bisa ubah dengan cara klik tombol ini, ataupun kita ubah di menu ini, ya. Ini kita bisa ubah dari preview menjadi PGM dan formatnya. Ya, sekarang berubah jadi preview, ya. USB 3 sama, kita mau USB 3-nya itu outputnya itu merupakan PST atau mau PGM. Untuk audio source-nya mau embedded ataupun eksternal, ya. Kita bisa ubah. Audio bar-nya itu mau ada apa enggak, di sini settingannya. Off, dia akan hilang. Ya, ini saya on-in aja. Ini IP setting untuk kita bisa kontrol lewat Ethernet card,
ya. Kita bisa lewat network. Ini settingan language, reset, dan info, ya. Oke, ini untuk menunya. Gimana caranya kita ganti efek? Ya, ganti efek itu ada di sini. Kita bisa set, ya. Di sini ada beberapa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ya. 15 efek. Misalnya saya mau ganti jadi kebuka begini. Coba kita ses, ya. Ini efek kebuka dari tengah, atas, bawah. Coba. Tuh, ya. Dari atas dulu ya, dari cut ya. Cut itu kayak gini. Ya. Fade. Oke. Ini yang ketiga. Ini yang keempat. Ini yang kelima. Ini yang keenam. Ketujuh. Ke-8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15, ya. Total ada 15 efek yang bisa kita atur. Oke. Nah, kita juga bisa ngatur agar mau pakai T-bar atau mau langsung pencet langsung bisa, ya. Ini modenya itu kita bisa ubah dari T-bar ataupun fast, ya. Kalau fast kita coba ya. Ini saya klik ganti source, dia langsung otomatis. Jadi nggak perlu pakai T-bar lagi. Ya, dia langsung. Oke. Nah, speednya itu juga kita bisa ubah. Mau seberapa cepat dia perpindahan. Ya, kita pakai 1 aja. Oke, selanjutnya kalau kita ke bawah lagi, ini ada PIP. Ya, kita bisa ganti. Misalnya biar saya perbesar dulu deh. Sorry, saya perbesar dulu. Oke, dengan input ini. Saya masuk lagi ke sini. Nah, kita mau bikin PIP nih di tengah-tengah 1 dengan input 1 dan input 2 misalnya ya. Oke, kita ganti. Oke, sudah ada dua input ya. Saya ganti ya. Sorry, tadi ini saya belum ganti jadi T-bar lagi. Oke. Ini PIP ya, di tengah 1. Terus kita bisa ubah lagi di ujung atas. Ya, dia pindah ke sini, ke atas. Kita pindah ke sebelah sini, ya. Pindah ke sebelah sini. Pindah ke bawah. Pindah ke sini. Setengah di atas, setengah di bawah, sebelah kiri, dan sebelah kanan. Ya, ini ada efek yang kita bisa gunakan. Ini untuk volumenya kita bisa atur, ya, mau seberapa besar. Ya, demikian video reviewnya. Saya akan bikin satu video lagi gimana cara kita live streaming ke Zoom ataupun YouTube dan Facebook.